Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam dan kesempatan untuk menegakkan ibadah salat yang baru saja kita lakukan. Satu ibadah yang diposisikan sebagai tiang dari agama yang kita anut ini. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan dalam setiap gerak dan doa kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat yang baru saja kita lakukan adalah cara kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita berdiri di hadapannya, mengangkat tangan, mengucapkan kalimat takbir, rukuk, sujud, lalu kemudian menutupnya dengan salam. Bapak dan Ibu, di balik gerakan yang sama itu, dari ujung Merauke sampai ke Sabang, timur sampai ke barat, kaifiat salat yang sama itu ternyata kemudian hati orang yang mengerjakan salat itu ada yang tidak sama. Ada yang benar-benar hadir, ada yang terburu-buru, dan ada pula yang sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Karena itu Bapak dan Saudara, Al-Quran menggambarkan berbagai wajah orang yang salat. Ada yang khusyuk dan ada yang beruntung. Sebagaimana Allah katakan, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Akan tetapi juga ada yang lalai. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu mereka yang lalai dari salatnya. Artinya Bapak dan Saudara, tidak semua orang yang salat dipandang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nilainya bergantung kepada hati orang yang melaksanakannya, bergantung kepada kesungguhannya. Maka pada malam ini kita mengangkat tema kajian kita adalah wajah-wajah musalli. Musalli itu orang yang salat. Wajah orang-orang yang salat dalam Al-Quran sebagai cermin bagi hati kita dalam melaksanakannya. Bapak dan Ibu, mari kita bercermin, bukan untuk menilai orang lain, tetapi untuk memperbaiki diri kita agar salat kita semakin diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyadari bahwa tidak semua orang yang salat memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah, maka pertanyaan berikutnya adalah golongan seperti apa, golongan seperti apa yang Allah puji dan golongan mana yang justru Allah peringatkan. Maka untuk menjawabnya kaum muslimin, kita akan coba telusuri satu persatu tipe atau wajah para musalli tersebut. Tujuannya
bukan sekadar untuk mengetahui, tetapi agar kita bisa mengenali posisi diri kita. Apakah kita sudah termasuk orang yang menjaga kualitas salat kita, atau masih perlu memperbaikinya. Kita mulai dari golongan yang pertama, yaitu golongan orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Golongan pertama yang disebut dalam Al-Qur'an adalah mereka yang khusyuk dalam salatnya. Sebagaimana tadi kita sebutkan ayat kedua surah Al-Mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk itu berasal dari kata khasha'a yang bermakna tunduk, tenang, dan merendah karena rasa takut dan hormat. Itu yang khusyuk. Maka orang yang khusyuk bukan hanya menundukkan kepala, tetapi juga menundukkan hatinya di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ia sadar bahwa di hadapannya tidak ada kebanggaan, tidak ada urusan dunia yang lebih penting daripada proses komunikasi, percakapan dengan Rabb semesta alam. Khusyuk ini Bapak dan Saudara tercermin dari pandangan yang tertunduk, gerakan yang lembut, bacaan yang penuh dengan penghayatan, serta hati yang tidak melayang pada urusan dunia ketika sedang melaksanakannya. Kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthirud du'a. Sesungguhnya seorang hamba paling dekat dengan Rabb-Nya adalah ketika ia sedang sujud. Saat itu seorang mukmin benar-benar meleburkan dirinya dalam penghambaan, seolah-olah ia sedang berkata dengan hatinya, ya Allah, hanya kepadamu aku berserah. Hadirin yang dimuliakan, marilah kita berlatih untuk menghadirkan khusyuk ini dengan memahami, pertama dengan memahami makna apa yang sedang kita baca itu. Untuk memahami, tak ketahui lebih dulu. Kemudian setelah kita faham apa yang kita baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tahu kita maknanya hendaknya. Paham kita dengan yang kita baca itu hendaknya. Maka dia akan membantu hadirnya sikap khusyuk itu. Lalu kemudian setelah itu tenangkan hati sebelum salat. Hal-hal yang akan mengganggu rasanya disingkirkan lebih dulu. Dan kemudian menyadari siapa yang sedang kita hadapi. Kalau menghadapi para petinggi di dunia, kita mencoba untuk berada dalam keadaan benar-benar tenang. Apatah lagi ketika sedang menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Salat yang khusyuk, salat yang tidak ada khusyuk di dalamnya, itu ibaratkan tubuh tanpa ruh. Gerakannya ada, tapi jiwanya hilang. Maka Bapak dan Ibu, semoga Allah menjadikan kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, sehingga setiap sujud kita menjadi jalan menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Wajah orang salat itu yang pertama, wajah orang khusyuk. Yang kedua, yakni golongan orang yang menjaga waktu salat. Hafizun. Jamaah yang dimuliakan, golongan kedua tadi kita sebutkan adalah mereka yang menjaga waktu salatnya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya kata Allah, salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ayat ini menegasikan kepada kita bahwa
setiap salat memiliki waktu yang sudah ditentukan, sudah Allah tetapkan. Maka dia tidak boleh dikerjakan di sembarangan tempat. Soal waktu kita mesti yuwafiqus sunnah. Apa itu? Harus sesuai dengan sunnah yang sudah ditetapkan. Kemudian kalaupun dibagi satu waktu salat itu, para ulama misalnya mengelompokkan ada waktu yang utama. Nah ini awal waktunya. Waktu yang awal, fi awali waktiha. Misalnya untuk salat zuhur sekarang azan berkumandang pukul 12:07 siang misalnya. Maka waktu utama itu sekitar mulai dari pukul 12:07 itu hingga sekitar 12:30 sampai 12:35 itu waktu paling utama. 12:45. Tapi kalau sudah masuk ke pukul 2:30 ya, ini sudah masuk waktu di mana kita mesti berhati-hati, kehati-hatian. Sudah mendekati akhir, menjelang masuknya waktu asar. Nah, yang paling parah itu waktu yang sudah darurat sifatnya. Dan ini hanya berlaku bagi orang-orang yang ada uzur syar'i, sakit, tertidur dan lain-lain. Ya, ini di penghujung waktu itu. Nah, yang paling utama mengerjakannya di awal. Bapak dan saudara hadirin yang dimuliakan, Rasulullah mengatakan ahabbul a'mali ilallahi salatu ala waktiha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat pada waktunya. Ini memindahkan di akhir waktu apalagi di luarnya sudah menjadi tidak tepat, ya. Maka menjaga waktu salat adalah bermakna menjaga kualitas iman dan kedisiplinan hati kita. Orang yang bersegera di awal waktu menunjukkan bahwa panggilan Allah Subhanahu wa taala dia posisikan pada posisi yang penting daripada panggilan-panggilan lainnya. Maka untuk itu jamaah sekalian, jangan biasakan menunda-nunda. Sebab siapa yang menjaga waktu salatnya, Allah akan menjaga waktunya dalam hidup ini dengan keberkahan dan ketenangan. Hadirin jamaah yang dimuliakan, kemudian golongan yang ketiga yang disebut dalam Al-Quran adalah mereka yang selalu mengerjakan salat. Yang selalu mengerjakan salat ini daimun, yang berketerusan salatnya, tidak pernah meninggalkannya dalam keadaan apapun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu orang-orang yang tetap mengerjakan salatnya. Kata daimun berasal dari kata dawama yang bermakna terus menerus, berkelanjutan dan tidak terputus. Artinya mereka tidak hanya salat ketika lapang, ketika sehat, atau ketika bersemangat saja, tetapi mereka tetap melaksanakannya ketika sedang sibuk, ketika sedang kelelahan secara fisik, bahkan dalam kesempitan dan kondisi sakit sekalipun. Salat bagi mereka bukan rutinitas, melainkan adalah nafas dari kehidupan yang dijalaninya. Bapak dan saudara hadirin yang dimuliakan, ada satu hadis Nabi SAW yang mengatakan, masalus salawatil khamsi kamasalin nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin qala fahal yabqa min daranihi say'un. Perumpamaan salat 5 waktu seperti sungai yang mengalir deras di depan rumah salah seorang di antara sekalian. Ia mandi di dalamnya 5 kali sehari. Lalu kemudian Nabi SAW berkata, apakah akan tersiksa kotoran pada diri orang yang mandi 5 kali sehari tersebut? Qalu la yabqa min darini say'un. Qala
Fadzalika masalus salawatil khamsi yamhullahu bihal khataya. Mereka menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotoran pada diri tubuh orang itu. Lalu kemudian Nabi berkata lagi, demikianlah perumpamaan salat 5 waktu. Allah menghapus dosa-dosa dengan salat itu. Hadis yang baru saja kita bacakan kaum muslimin menggambarkan bahwa salat yang dilakukan secara terus-menerus akan mensucikan jiwa sebagaimana air membersihkan tubuh. Orang yang daimun, orang yang istiqamah dalam salat akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan, dilindungi dari kesesatan, dan dikuatkan imannya dalam setiap keadaan. Jamaah sekalian, maka marilah kita berusaha untuk menjadi masuk ke dalam kelompok daimun ini, yakni kelompok orang yang menjaga kesinambungan salat, baik itu di masjid maupun di rumah, baik di waktu senggang maupun di kala sedang dalam banyak aktivitas. Sebab Bapak dan Saudara, keistiqomahan itu, daimun itu, pada prinsipnya lebih berat daripada memelihara semangat sesaat. Tetapi justru pada tempat yang berat itulah letak nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, golongan berikutnya yang disebut dalam Al-Quran yang memberikan gambaran tentang wajah orang yang salat ini adalah golongan orang yang salat dalam keadaan mabuk atau sukara, yaitu seseorang yang sedang kehilangan akal atau akalnya tidak sadar dan hati tidak memahami dari apa yang dia baca. Akibat kehilangan akal, hatinya tak lagi mampu memahami apa yang dia baca pada waktu itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat sedang kamu dalam keadaan mabuk hingga kamu mengerti apa yang engkau ucapkan. Ayat tersebut Bapak dan Ibu turun pada masa ketika khamar belum diharamkan sepenuhnya. Ya, waktu itu belum haram sepenuhnya. Namun maknanya tetap relevan sampai saat ini. Sepenuhnya tetap relevan. Larangan untuk salat tanpa kesadaran hati. Karena mabuk bukan hanya karena minuman keras. Ada mabuk dunia, ada mabuk kesibukan, ada mabuk pikiran, hingga salat kemudian menjadi rutinitas kosong tanpa penghayatan. Sedang salat mulai takbiratul ihram, Allahu akbar, Allahumma ba'id baini wa baina Allah, yang lain datang semua. Seluruh persoalan menghampiri kepala itu, menggumpal menjadi catatan-catatan pembicaraan-pembicaraan, lalu dialog yang semestinya ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab hamidani abdi, tidak menjadi sebuah komunikasi yang terbuka dan efektif. Kenapa? Karena kita ucapkan kalimatnya tapi kosong dari ruh dan semangatnya. Maka Bapak dan Ibu hadirin, ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, Innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu min salatihi illa usruha tus'uha sumunuha sub'uha sudusuha khumusuha rubu'uha sulusuha nisfuha. Apa kata Nabi? Sesungguhnya
seseorang selesai dari salatnya namun tidak dicatat baginya kecuali 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya atau setengahnya, sesuai dengan kadar kekhusyuannya. Kalau nilai khusyuknya cuma 1/10 yang dicatat itu saja. Hadis ini menunjukkan bahwa kualitas salat seseorang bergantung kepada kadar kekhusyuannya, bukan semata banyaknya gerakan atau panjangnya bacaan. Maka jemaah sekalian, jangan sampai kita hadir secara jasad dalam satu pelaksanaan ibadah salat tapi absen secara ruhani. Hadirkan hati, pahami bacaan, dan sadarilah bahwa kita sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Raja seluruh alam ini. Sebab salat yang dilakukan tanpa kesadaran ya sama saja dengan tubuh yang rukuk dan sujud tanpa jiwa, sama saja dengan orang yang mabuk sedang kehilangan akal. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, golongan berikutnya yang kelima, yang termasuk ke dalam kelompok wajah para musalli, bentuk rupa penggambaran orang-orang yang salat dalam Al-Quran, yakni golongan orang-orang yang salat dengan malas dan dengan hati yang ria. Fisiknya malas, hatinya juga ria. Ini kelompok kusala dan yura'un ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, innal munafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna allaha illa qalila. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang munafik itu menipu Allah, tetapi Allah lah yang kemudian membalas tipuan mereka itu. Apabila mereka berdiri untuk melaksanakan salat, yang mereka lakukan dengan malas-malasan, lalu kemudian mereka bermaksud setelah kusala, mereka bermaksud ria di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala illa qalila, kecuali sedikit sekali. Tampilannya ketika melaksanakan salat bergantung di tempat di mana dia berada. Sedang sendirian dia berpacu dengan waktu. Jarak antara bacaan alhamdulillahirabbil alamin dengan amin, satu tarikan nafas bisa dihitung dalam hitungan detik saja. Fisirri, dalam kesendiriannya. Tapi dalam keadaan al-alaniyah, di hadapan orang banyak, dipailoi bana bacaan, dirancak-rancaan bana, bahkan kemudian membaca ayat, pilih ayat dan panjang karena mampiang orang banyak. Maka ini adalah gambaran mereka yang kusala dan yura'un itu, yang malas, bermalas-malasan dan menampilkan sifat ria. Dan kemudian apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, mereka tidak mengingat Allah illa qalila, kecuali sedikit sekali. Nah, ayat surah An-Nisa yang ke-142 yang baru saja kita bacakan itu, ini menggambarkan wajah musalli, wajah orang yang salat yang penuh dengan kepura-puraan. Secara lahir mereka tampak taat, tetapi hatinya, batinnya kosong dari keikhlasan.
Mereka salat bukan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena ada rasa takut akan dinilai buruk oleh manusia. Nah, inilah penyakit riya. Takut dinilai buruk oleh orang lain, ingin dipandang bagus, dipandang baik oleh orang lain. Itu yang riya itu. Ibadahnya digerakkan oleh pandangan manusia, bukan oleh keikhlasan hatinya. Dalam satu kesempatan, Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang riya ini, "Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkal asghar." Kata beliau, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kamu sekalian adalah syirik kecil. Qalu, mereka para sahabat bertanya, "Wa masyirkul asgharu ya Rasulullah?" Apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Qala, beliau menjawab, "Ar-riya. Yaqulullahu azza wa jal yaumal qiyamah iza jazan nasa bi'amalihim izhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa." Riya, kata beliau, pada hari kiamat, kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada orang-orang yang berbuat riya itu. Apa kata Allah di situ? "Pergilah kamu sekalian kepada orang-orang yang dahulu kalian pamerkan amal kalian kepada mereka di dunia. Lihatlah, apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka. Di akhirat nanti kita akan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, apailah kama, ke siapa yang kau melihatkan ibadamu, akhirnya datang. Jangan di sini, kata Allah. Hadis ini Bapak dan Saudara mengajarkan kepada kita bahwa riya adalah penyakit hati yang sangat halus sekali, sehingga ia seringkali muncul dan orang yang dihinggapinya tidak menyadari kemunculan sifat riya itu. Saking halusnya, ia bisa muncul dari rasa ingin dipuji, ingin dianggap rajin beribadah, atau dari rasa tidak ingin dicela karena meninggalkan salat. Tidak ingin orang lain mengecewakannya meninggalkan salatnya. Itu bisa juga menjadi penyebab munculnya sifat riya itu. Riya ini Bapak dan Saudara memang tidak membatalkan Islam seseorang, tetapi dapat menghapus pahala amal yang dicampuri niat selain karena Allah. Keislaman kita tidak batal, tapi amal yang kita lakukan bisa hilang semua nilainya. Catatannya menjadi kosong karena sifat riya itu. Rasul menyebutkan sebagai syirkul asghar, syirik kecil, karena pelakunya memang tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala secara zahir, namun hatinya telah terbelah, perhatiannya sudah terbagi dan berbagi niat dengan manusia. Yang semula wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dinahu nafa, sudah terbagi dengan manusia sasaran tujuannya itu. Padahal kan tadi disebutkan ibadah sejati, salat, merupakan komunikasi antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Kita sebagai makhluk, Allah sebagai Khalik, sedang terjalin sebuah komunikasi, dan tidak butuh penonton di situ Bapak Saudara, tidak butuh ada sanjungan ketika kita sedang berkomunikasi itu. Para ulama-ulama terdahulu mengatakan
siapa-siapa yang memperindah, ya, barang siapa yang memperindah amalnya karena manusia, maka ia telah berbuat syirik. Syirik kecil yang memang tidak mengeluarkan dan membatalkan keislaman, tetapi menghanguskan amal. Lalu kata para ulama tersebut, siapa yang meninggalkannya karena manusia, maka ia telah berbuat riya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, obat dari riya ini, adalah memelihara perasaan muraqabah. Muraqabah ini yaitu menumbuhkan perasaan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika hati kita senantiasa sadar bahwa Allah melihat setiap gerak dan niat kita, maka rasa ingin dipuji itu akan hilang dengan sendirinya, Bapak dan Ibu. Dia berganti dengan keikhlasan dan ketenangan dalam beribadah itu. Maka untuk itu Bapak dan Saudara hadirin yang dimuliakan, marilah kita menjaga hati kita ini dari riya itu, agar salat kita ini tidak menjadi sekadar gerakan saja, tetapi kemudian betul-betul menjadi mi'rajul mukmin, ya, mi'rajnya orang-orang beriman, tangga menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dihormati, salat yang dilakukan dengan malas itu menunjukkan betapa lemahnya iman orang itu. Sedangkan riya menghapus amal itu. Jadi antara kusala dan yura'un ini sama-sama menyisakan kesengsaraan kedua-duanya ini. Karena itu perlu kita terus mengoreksi, mengevaluasi. Kita periksa niat kita setiap kali berdiri untuk salat itu. Apakah kita mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala atau karena pandangan dan penglihatan manusia kepada kita? Sebab Bapak dan Saudara, hanya Allah Subhanahu wa taala yang menerima ibadah yang dilakukan dengan ikhlas dan dengan penuh kesungguhan hati. Itu yang kelima. Hadirin yang dimuliakan, golongan berikutnya yang keenam adalah mereka yang lalai di dalam salatnya ini. Allah katakan dengan tegas dalam ayat keempat dan kelima surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ayat ini Bapak dan Saudara tidak menyebut lalai dalam salatnya, ya, tidak menyebut alladzina hum fi salatihim, tidak, tapi an salatihim, lalai dari salatnya. Para ulama menjelaskan maksudnya adalah orang-orang yang tidak memperhatikan waktunya, menunda-nunda atau mengerjakan tanpa kehadiran hati. Mereka tidak meninggalkan salatnya sama sekali, tetapi menjalankannya tanpa kesungguhan dan tanpa ada ruh keikhlasan. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah tidak mengatakan yang lalai dalam salatnya. Sebab jika demikian Bapak dan Ibu, binasa kita semua, kata beliau. Artinya apa? Yang dimaksud bukan lupa sesaat, tetapi sikap acuh dan abai terhadap makna salat itu sendiri. Kalau fawailul lil musallin itu fi salatihim, saketik saja pecah perhatian dalam salat, habis sadonya tu. Untunglah yang disebut an salatihim sahun, lalai menjaga waktu, lalai perhatian dan lain-lain. Nah, sehingga yang dimaksud bukan lupa sesaat, tetapi sikap acuh dan abai terhadap makna salat itu sendiri. Rasulullah mengatakan, tilka salatul munafiq yajlisu yarqubu sams hatta idza kanat baina qarbayi syaitan qama fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Itulah salat orang-orang munafik. Ia duduk menunggu matahari hampir terbenam
lalu berdiri menunaikan salat dengan tergesa-gesa 4 rakaat, tidak mengingat Allah di dalamnya, illa qalila, kecuali sedikit. Waktu asar masuk pukul 3 lewat seperempat, hanya salat pukul 6 kurang 5. Itu tuh. Jamaah sekalian, lalai dalam salat bisa berawal dari hati yang tak hadir. Semakin sering kita menunda, semakin hilang rasa nikmat dalam ibadah itu. Maka jagalah salat ini dari kelalaian. Karena salat adalah pengingat agar hati kita tidak menjadi kosong dari Allah Subhanahu wa taala. Salat yang dijaga dengan kesadaran akan menjaga seluruh hidup kita dari kesia-siaan. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajah terakhir dari para musalli, orang-orang yang salat ini adalah wajah yang paling menyedihkan dari seorang musalli, yaitu mereka yang menjadikan salat sebagai bahan ejekan, permainan atau ritual tanpa ruh. Salat yang semestinya menjadi tanda ketundukan malah berubah menjadi ajang senda gurau dan kebiasaan kosong. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza nadaitum ila salati takhazu, dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan salatnya, ila salati takhazuha huzuwa wala'iban, mereka menjadikannya wala'iban. Apa itu? Ejekan, bahan ejekan dan bahan permain-mainan. Ayat ini Bapak dan Saudara turun untuk menggambarkan perilaku kaum musyrikin serta sebagian ahli kitab di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengolok-olok azan, menertawakan ibadah kaum muslimin, dan kemudian menjadikan panggilan menuju Allah Subhanahu wa taala sebagai hiburan. Namun jamaah sekalian, hakikat ayat ini tidak berhenti pada kisah sejarah. Ia tetap dan juga menegur kita di zaman sekarang. Ketika sebagian orang tak lagi menghormati salat sebagaimana mestinya, ada yang mengerjakannya sambil bercanda, sudah berdiri menghadap kiblat masih colek-colek pinggang, masih tertawa kiri dan kanan, tergesa-gesa tanpa tumak ninah, atau hanya untuk menjaga penampilan di mata manusia. Dalam ayat lain Bapak dan Saudara, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyatan fazuqul azaba bima kuntum takfurun. Dan salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan, maka rasakanlah azab yang disebabkan oleh kekafiran itu. Ayat ini Bapak dan Saudara menjelaskan kepada kita bagaimana kaum musyrikin dahulu memperlakukan ibadah di sekitar Ka'bah seperti sebuah pertunjukan. Mereka bersiul dan bertepuk tangan dengan anggapan bahwa itu bentuk penyembahan kepada Allah, kepada Tuhan. Padahal itu hanyalah tradisi jahiliyah yang penuh kesia-siaan. Ibadah tanpa ilmu dan tanpa tuntunan tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan modern, bentuk siulan dan tepuk tangan ini Bapak Saudara bisa kita temukan dalam sikap-sikap meremehkan ibadah. Misalnya salat yang dilakukan sekedar menggugurkan kewajiban tanpa pemahaman makna dan tanpa rasa tunduk. Ada pula yang berani mengubah tata cara salat, menambahkan gerak atau bacaan dengan alasan kreativitas atau modernisasi. Semua itu Bapak Saudara adalah bentuk permainan terhadap agama. Rasul katakan dengan tegas, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sekalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Nabi. Hadis ini menjadi pedoman yang tidak bisa diganti oleh akal atau selera manusia. Ibadah adalah wilayah yang harus tunduk sepenuhnya
pada petunjuk wahyu dan tuntunan. Ibadah bukan ruang untuk bereksperimen, Bapak dan Saudara. Maka jamaah sekalian, mari kita jaga kesucian salat dari segala bentuk permainan hati, permainan lidah, dan permainan anggota badan. Salat bukan panggung pertunjukan, tetapi titik perjumpaan antara hamba dengan Rabb-Nya. Siapa yang mempermainkan salat, maka sejatinya sedang mempermainkan imannya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang memuliakan salat dengan hati yang tunduk, lisan yang berzikir, gerak yang penuh dengan adab. Hadirin jamaah sekalian, setelah kita menelusuri ke-8 wajah musalli yang tergambar dalam Al-Quran tadi, marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing, wajah yang manakah yang sedang kita tampilkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala setiap kita berdiri di dalam salat kita. Apakah kita termasuk golongan yang khusyuk, yang menghadirkan hati di hadapan Rabb-Nya dengan penuh cinta dan takut? Ataukah kita baru sampai pada derajat hafizun, baru sekedar menjaga waktu salat tapi masih berjuang untuk menghadirkan makna? Ataukah, dan semoga tidak tergolong kita ke dalam kelompok yang laibah, yang memperlakukan salat hanya sebagai rutinitas tanpa jiwa, bahkan kadang dengan kelalaian dan permainan. Hadirin, salat adalah cermin hati seorang mukmin. Bila hatinya hidup, salatnya akan bercahaya. Namun bila hatinya mati, salatnya pun akan kehilangan makna. Karena itu tidak cukup bagi kita hanya mengetahui waktu dan gerakan, tetapi harus pula menghadirkan kesadaran bahwa setiap takbir kita sedang menghadap Sang Pencipta langit dan bumi. Amalihi minal qiyamati yaumal abdi bihi yuhasabu ma'awala innas salah. Sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisab di akhirat, di hari kiamat, adalah dari seorang hamba, adalah salatnya. Maka bila salat kita baik, seolah seluruh amal kita akan baik. Tetapi bila salat kita rusak, maka rusak pula lah nanti amal-amal kita yang lainnya. Salat bukan hanya tiang agama, tetapi juga penentu arah hidup kita. Mari kita jadikan Bapak dan Saudara, salat bukan sekedar kewajiban, tetapi pertemuan yang dinanti. Jangan biarkan ia menjadi beban, tapi jadikan ia sebagai rehat jiwa. Sebagaimana Nabi katakan, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Semoga setelah mengenal wajah-wajah musalli dalam Al-Quran yang tadi kita sebutkan, kita semua, terutama saya yang menyampaikan, diberikan kekuatan untuk memperindah wajah kita, memperindah wajah ibadah kita, agar ketika kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita tergolong dalam wajah yang berseri, bukan wajah yang tertunduk dengan penuh penyesalan. Allahumma ja'alna minal ladzina hum fi salatihim khashi'un wal ladzina hum ala salatihim yuhafizun wal ladzina hum ala salatihim daimun waj'al qulubina hadiratan fi zikrika wa alsinata radbatan bi zikrika wa a'malana khalisatan liwajhika wa najjina minal ghafilin wal mura'in waj'alna minal muqimin lis-salati wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, yang senantiasa menjaga waktunya dan yang terus-menerus mendirikannya. Jadikanlah hati kami hadir dalam mengingat-Mu, lisan kami basah dengan zikir kepadamu, dan amal kami ikhlas karenamu. Selamatkan kami ya Allah dari sifat lalai dan riya, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang menegakkan salat. Demikian pula keturunan kami, wahai Rabb kami, perkenankanlah doa kami ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.